banyak apa? Itu binatang-binatang buas. Apa? Binatang buas. Itu namanya enak. Ada kalau kepiting, ada ular, ada kan? Kalau uang-uang yang tidak semayang itu akan disiksa oleh ular sujau nakro. Ya, wah, kan teman penyerangan di buku itu dah. Sujau nakro itu ular yang pemberani, palanya botak. Itu sujau nakro itu akan mendengar, akan apa dengar? Dengar orang-orang yang tidak sholat di dalam dunia. Mati dalam Indonesia banyak binatang, ular, jengking dan yang lain-lain. Tapi diajari apa kata Rasulullah? Panggil teriak. Kalau kamu tidak nak penuh semangat tadi, bawalah penawaran. Sebab kalau racun itu kan ada penawar, ada anti racun. Apa kata Rasulullah? Wa huwa bismillahirrahmanirrahim wa ihraqud dumur. Banyak-banyak baca bismillahirrahmanirrahim dan teman-teman mengalirkan air mata. Ibu-ibu kan nangis tak? Ibu-ibu kan nangis tak? Tapi nangis yang disiko yang mana yang dimaksud itu? Itu dengan Pak Ustaz. Apa ya? Laki Allah. Apa ya? Dibawa kamu lagi nangis itu ya? Apa nangis itu? Bukan nangis itu bukan. Allah tak kira Ustaz, boleh roh hilang Ustaz. Jadi kadang-kadang itu kadang-kadang heran, bingung juga dah. Kapan ada masalah, kapan ada apa masalah, cepat aja ingat ada Ustaz ya. Tapi tubuhnya panen banyak, sawitnya banyak mulai kurang ada Ustaz. Udah ada masalah banyak, Ustaz. Awak kau macam buka Ustaz macam solusi ya. Tiba Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz kita kenal. Ini bukan ibu Ustaz. Yang pertama banyak-banyak baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah kitab disebutkan ibu ketika kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, maka di depan, di belakang, di kanan, di kiri itu dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya? Pagar apa? Pagar dari setan. Maksudnya penghalang dari setan. Kanan kiri depan belakang. Itu kalau sudah masuk Bismillahirrahmanirrahim. Maka usahakan kalau berbuat baik, boleh awali dengan Bismillah. Termasuk ketika nak tidur baca Bismillah. Kalau awak diajak guru awak dulu sebelum tidur, doa tidur yang lain benar. Tapi yang kau sebelum tidur kita disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Telat tak? Bismillahirrahmanirrahim 21 telat. Kalau baca Yasin 21 kali, nah ya. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Itu mana? Sebelum tidur. Aku pun coba. Benar berarti ya. Ihraqud dumur itu adalah menangis, mengalirkan air mata. Kan ada di dalam hadis itu ada dua air mata yang besok bisa memadamkan api neraka. Air mata yang mana? Air mata orang yang menangisi dosa-dosanya di tengah malam. Ya, ibu nangis tengah malam karena menyesali dosa-dosanya, maka air mata itu bisa memadamkan api neraka. Kalau nangis karena mungkin dari jeler itu tidak. Ya. Macam-macam nih, nangis sama yang model ya. Pilihan karon terlak lagi melakukan. Yang terakhir, anak itu suari mengkari menakiri. Ingat kekurangan. Besok di dalam kubur kamu akan ditanya oleh mungkar dan nakir. Di dalam kubur akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaannya sebenarnya gampang, jawabannya sudah dibocorkan. Pertanyaan kubur bocor jawabannya. Ya, awak tiap nakir orang meninggal, awak kalau disimpan, kalau atau sudah timur awak alam kita ya. Tapi apa kadang-kadang? Kau pertanyaan kau jawaban. Kau tanya kau jawab. Udah. Imam Musa. Itu
ma qiblatuka, man nabiyuka. Kita tahu siapa imamu, siapa nabimu, apa agamamu, kita tahu jawab ini tidak. Itu yang nanya itu bukan ustaz, yang nanya itu malaikat mungkar. Nah, malaikat mungkar nakir itu dalam sebuah kitab dijelaskan. Ngeri kalau kita nengok tidak pernah Tuhan menciptakan makhluk modelnya. Maka itu buat kita ngeri. Sekali bercakap itu dari mulut keluar api. Sambil nanya kita kadang tanya polisi be, memeter ada. Itu dalam kitab Nurul Dolam itu disebutkan kalau yang bertanya dengan orang mukmin itu agak halus sedikit. Entah lagi termasuk mukmin beda kan? Karena dalam kitab itu disebutkan ketika Sayyidina Umar berwafat, Sayyidina Umar itu orang keras. Oh, Sayyidina Umar itu keras. Kalau orang nak dimarah, kalau orang nak di apa ya? Sayyidina Ali waktu itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, awak pengen nak nengok, ya? Aku Umar pun bangga di dunia ya, pun selalu dalam kubur bangga juga, bangga juga. Jadi begitu selesai orang menguburkan Sayyidina Umar itu, Sayyidina Ali nengok lagi. Ternyata malaikat nanya Umar itu kasar juga. Cuma karena Umar adalah orang baik, sahabat Rasulullah, malaikat itu bentak lagi. Udah saya cari kitab Nurul Dolam, ada keterangan. Malaikat itu bentak lagi. Awan tuh nanya musuh dunia, tidak tahu apa sahabat Nabi. Dari rumah kan? Kata Umar, besok kalau nanya orang mukmin, jangan lagi dengan gaya model itu. Maka sejak segak Umar itu lah, juga agak turun dikit. Cuma masih begitu. Yang apa-apa macam awak, insya Allah hafal. Siapa nama nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Siapa tadimu? Orang beriman. Kiblatmu apa? Tak? Imam siapa? Jadi kalau dilutin, imam siapa? Ustaz Murti. Tunggu ya. Imam apa gimana? Al-Qur'an. Karena pertanyaan kita tahu, jawabannya sudah kita tahu. Tapi kalau kita tidak beriman, kita tidak punya amal soleh, di dalam kuburan itu pertanyaan itu tidak bisa dijawab, tidak bisa dijawab. Tidak tukang jawab dibuat pakai kodam. Dalam situ di kitab disebut sekali di kodam itu tak enam ke dalam, ya. Cukil pula, pukul pula, itu di dalam kuburan. Baru kubur itu jadi setiap hari limo itulah yang diteriakkan kubur. Nah supaya kita selamat dari pertanyaan kubur tadi, dalam kitab pun dijelaskan, perbanyaklah zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya kita bisa jawab pertanyaan mungkar. Nah itulah dimonen. Pertama tadi supaya kita ada WA disuruh banyak baca Quran. Yang kedua supaya tidak kelam dalam kuburan disuruh banyak sholat kan. Yang ketiga tadi apa? Apa yang ketiga ini? Supaya kita tidak tidur di atas tanah disuruh bawa alas cewek, alasnya adalah amal sholat. Yang keempat supaya kita tidak semangat binatang-binatang buas di dalam tubuh disuruh banyak-banyak baca Bismillahirrahmanirrahim dan menangis karena banyak berbuat dosa, korban, nangis. Yang terakhir supaya aman kita dari pertanyaan mungkar nakir, entah kita bisa menjawab atau yang lain, maka kita disuruh banyak-banyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah ibu sebenarnya itu tidak doa. Bangun kita tengah malam, semayang 2 rakaat, setelah semayang 2 rakaat kita baca Quran. Sudah itu kita setelah baca Quran itu zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali jalan bisa 10 kali misalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sudah itu berbuat baik dengan tetangga-tetangga dengan orang itu sebagai alasnya. Yang tadi banyak-banyak baca Bismillahirrahmanirrahim dan mengalihkan
air mata karena kita menyesali dosa-dosa yang kita perbuat. Telok lagi dalam menjual. Telok lagi dalam menjual itu. Cubo, mana? Jangan tak ada cubo. Cubo supaya di dalam kubur besok hidup kita selamat. Lalu, lingkungan itu mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati yang selalu senang untuk datang ke majelis ilmu. Dan juga terakhir saya mohon kepada ibu-ibu bapak-bapak setelah sholat mohon jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Kalau kita nak bantat Palestina berjihad mungkin doa aman, ya minimal kita membantu mereka dengan doa. Bagaimana doa Pak Ustaz? Pakai bahasa masing-masing. Ya Allah, bantulah atau berilah kemenangan pada saudara-saudara Islam kami yang ada di Palestina. Karena kalau kita nengok di TV itu mungkin biasa. Supaya mereka cepat diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemenangan dan mereka diberi kekuatan dan mereka diberi kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian dan cobaan yang ini sedang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ada setiap sholat 5 waktu, jadi dari masyarakat